Ini video lanjutan dari episode 1, season 1 part 1. Silahkan ditonton. Habis itu ke parameter mode X. Keyforms-nya -1, 0, dan 1. Kayak gini hasilnya buat bagian mulut. Sekarang nge-rigging setiap bagian ekspresi dimulai dari sparkling eyes. Untuk semua parameter yang ada off-on-nya, keyforms-nya cuma 0 dan 1. Ekspresi sparkling eyes ini ada parameter fisiknya, jadi setiap matanya bergerak ke kiri dan ke kanan. Sparkling eyes-nya juga bergerak-gerak. Untuk semua parameter ekspresi yang ada fisiknya, penempatan keyforms-nya -1, 0, dan 1. Karena ekspresi ini berkaitan sama parameter mata, jadi gue sesuaikan aja pergerakannya sama matanya. Gua lanjut ke ekspresi scared face. Ekspresi ini nggak ada fisiknya seperti sparkling eyes. Habis itu ke angry face. Nah, di sini gue lupa buat ngedit mesh-nya, jadinya gue edit dulu deh. Ekspresi ini sama kayak sparkling eyes, ada parameter off-on-nya dan physics-nya. Lanjut ke ekspresi crying. Buat ekspresi ini ada animasinya, parameternya crying animation, penempatan keyforms-nya -1, -0.5, 0, 0.5, dan 1. Karena ekspresi crying juga berkaitan sama mata, jadinya disesuaikan juga pergerakannya sama matanya. Dan ini ekspresi terakhir, blushing. Ini belum gua edit mesh-nya juga. Karena blushing cuma on off doang, jadinya cepet banget sih selesainya. Habis itu gue coba ngaktifin pergerakan setiap ekspresi yang punya pergerakan fisik, kayak sparkling eyes, angry face, dan crying. Setiap kali mata bergerak ke kiri dan ke kanan, semua ekspresi fisik juga bergerak-gerak. Nah, kayak gini hasilnya. Lanjut, gue mau nge-rigging setiap bagian kepala. Gerakan pertama adalah ke kiri dan ke kanan. Parameternya angle X. Penempatan keyforms-nya -30, -10, -2, 0, 2, 10, dan 30. Kalau buat gerakan ke bawah dan ke atas, parameternya angle Y, keyforms-nya -30, 0, dan 30. Setelah semua bagian kepala selesai, gue mau ke bagian pipi dulu. Parameternya cheek, keyforms-nya -0.1, 0, dan 1. Habis itu sekarang gue ngegerakin semua ekspresi ngikutin bagian kepala.
Lanjut ke parameter angle Z, keyformsnya minus 30, 0, dan 30. Gua pakai rotation deformer buat miringin kepalanya biar lebih gampang. Terus buat parameternya gua checklist bagian blend shape-nya buat mempermudah mempertahankan posisi kepala miring ke kiri dan ke kanan tanpa merubah posisi kepala pas ngegerakin parameter angle X dan angle Y. Habis itu gua nge-rigging atau ngegerakin bagian fitur pertama, yaitu bagian hoodnya buat ngikutin pergerakan bagian kepala. Buat hoodnya bisa dipakai atau enggak, parameternya hoodie off atau on. Penempatan keyformsnya 0 dan 1. Terus buat kuping kucingnya gue kasih parameter V6 biar bisa bergerak-gerak. Keyformsnya minus 1, 0, dan 1. Sekalian juga kuping kucingnya gue gerakin sama kayak pergerakan kepala. Buat sekarang kayak gini hasilnya. Lanjut gue ke basic settings buat ngeaktifin pergerakan kuping kucingnya tadi. Jadi setiap kali matanya berkedip, kuping kucingnya bakal bergerak-gerak. Kayak gini hasilnya. Gua lanjut ngegerakin bagian P6 suitnya. Seperti biasa parameternya P6, terus keyformsnya minus 1, 0, dan 1. Habis itu ngegerakin bagian bawah hoodie-nya. Lanjut ngegerakin bagian tangan kiri dan kanan. Parameternya P6. Penempatan keyformsnya minus 1, 0, dan 1. Kayak gini hasilnya. Lanjut ngegerakin bagian tali celana. Karena pergerakan tali celana ini di parameter P6 juga, jadi prosesnya bakal sama kayak sebelumnya. Habis itu ke parameter breath, penempatan keyformsnya 0 dan 1. Di parameter ini gue ngegerakin pergerakan pernapasan dada. Lanjut gue nge-rigging atau ngegerakin semua bagian badan ke kiri dan ke kanan. Parameternya body X, keyformsnya minus 10, 0, dan 10. Lanjut lagi masih di bagian semua badan, tapi sekarang pergerakannya ke atas dan ke bawah. Parameternya body Y, penempatan keyformsnya minus 10, 0, dan 10. Inilah hasilnya buat sekarang. Gua lanjut ngegerakin semua bagian badan bisa miring ke kiri dan ke kanan. Parameternya body Z, keyformsnya minus 10, 0, dan 10. Parameter ini juga gue checklist blend shapes-nya. Kayak gini hasilnya sebelum ke basic settings. Oke, sekarang gua ke P6 settings buat ngeaktifin semua P6 yang berkaitan sama bagian-bagian hoodie dan tangan. Jadi nanti pas badannya bergerak ke kiri, ke kanan, ke atas, atau ke bawah, bagian-bagian hoodie sama tangan ikut bergerak-gerak juga. Nah, kayak gini jadinya. Gue di sini nambahin parameter buat fitur kedua adalah hand waving off/on. Keyformsnya 0 dan 1. Jadi pas di onin, tangan kanannya bisa berubah ke bentuk tangan melambai. Lanjut ngegerakin bagian tangan melambai ini. Parameternya P6. Penempatan keyformsnya minus 1, 0, dan 1.
Gue coba ke basic settings buat ngeaktifin physics-nya tangan yang melambai ini. Nah, kayak gini jadinya. Oke, gue lanjut ke fitur ketiga adalah tangan kanan megang mic. Parameternya hand mic off/on. Penempatan keyframes-nya 0 dan 1. Sama kayak fitur kedua, pas di on-in tangannya bakal berubah ke megang mic. Lanjut ke semua parameter physics tangan kanan megang mic ini. Semua keyframes-nya juga di -1, 0, dan 1. Oke, pergerakan fitur ketiga ini bakal gua sesuaiin sama pergerakan badannya. Lanjut ke basic settings lagi buat ngaktifin physics tangan yang megang mic. Kayak gini pergerakannya. Gua lanjutin ke fitur keempat adalah megang gitar. Prosesnya bakal mirip-mirip kayak fitur-fitur sebelumnya. Gua buat dulu parameter gitar off/on. Keyframes-nya 0 dan 1. Habis itu tambah parameter lagi buat physics-nya, penempatan keyframes-nya -1, 0, dan 1. Pergerakan physics-nya ke kiri sama ke kanan. Lanjut gue nge-rigging atau ngegerakin bagian tangan kanannya biar kayak bisa ngegenjreng atau ngepetik gitarnya. Parameternya physics, keyframes-nya -1, 0, dan 1. Terus gue juga ngegerakin bagian senar gitarnya, parameter fisik, keyframes-nya -1, 0, dan 1. Gue lanjut ngegerakin semua yang berkaitan sama fitur keempat atau gitar ini. Gue sesuaiin pergerakannya sama kayak gerakan badan. Habis itu ke physics settings buat ngeaktifin semua physics yang berkaitan sama gitar. Inilah hasilnya, jadi setiap kali badannya bergerak ke kiri dan ke kanan, yang berkaitan sama gitar juga ikut bergerak-gerak, dan setiap kali berkedip, tangannya mulai ngegenjreng gitarnya. Nah, ini gue lanjut ke proses kelima, yaitu nganimasiin. Proses ini juga sebagai penanda kalau model VTuber Bang Raditya Dika udah mau selesai. Buat hasil animasinya kayak gini. Sebelum gue tunjukin hasil akhirnya dari model VTuber Bang Raditya Dika ini, gue mau ngucapin terima kasih bagi yang udah nonton dari awal sampai detik ini. Buat yang nonton silahkan di subscribe dan di like biar gue bisa terus semangat ngebuat kontennya. Tanpa berlama-lama lagi, ini dia hasilnya.